Saya ingin mengingatkan para jamaah sekalian tentang kemuliaan bulan yang sekarang kita berada di dalamnya, yaitu bulan Muharram. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita ketika kita sampai pada bulan yang mulia ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan mudah melakukan ketaatan kepadanya. Bulan Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan suci. 4 bulan suci adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dikatakan bulan suci karena dahulu tidak boleh ada peperangan di bulan itu, disucikan dari pertumpahan darah. Dan salah satu hikmah dari penentuan 4 bulan suci ini adalah ibadah haji dan umrah. Untuk menjadikan orang yang berhaji dan berumrah itu bisa aman, bisa selamat. Kenapa Dzulqa'dah menjadi bulan suci? Untuk persiapan ke bulan haji. Karena orang-orang yang dari jauh dahulu mereka membutuhkan waktu yang panjang untuk berhaji. Ketika di bulan Dzulqa'dah diharamkan perang, maka itu akan menjadikan orang-orang yang ingin berhaji merasa aman. Kemudian Dzulhijjah, bulan yang ada hajinya. Itu juga bulan suci. Dilarang ada peperangan di bulan tersebut agar pelaksanaan ibadah haji bisa kondusif, bisa aman, bisa terjamin. Kemudian bulan Muharram, ini juga bulan suci. Biasanya bulan ini dijadikan para jamaah haji untuk pulang ke negara masing-masing, ke daerahnya masing-masing. Dan itu di zaman dahulu butuh waktu yang panjang untuk pulang kembali ke daerah masing-masing. Ini butuh waktu yang panjang. Makanya di bulan Muharram pun dilarang ada peperangan. Bagaimana dengan bulan Rajab? Bulan Rajab dijadikan bulan haram, bulan suci. Di antara hikmahnya agar kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah umrah di selain bulan-bulan haji. Agar pelaksanaan umrah di bulan tersebut bisa terjamin keamanannya. Maka ada bulan Rajab sebagai bulan suci yang di dalamnya dilarang ada peperangan. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di bulan-bulan suci ini maksiat-maksiat menjadi semakin besar dosanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang 4 bulan suci, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri-diri kalian di bulan-bulan suci itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan larangan melakukan kezaliman di bulan-bulan suci. Padahal sebenarnya perbuatan zalim itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di selain bulan-bulan suci. Para ulama menyebutkan faidah atau pelajaran berharga dari larangan ini adalah bahwa perbuatan kezaliman di bulan-bulan suci itu dosanya lebih besar. Kemudian dari sini juga para ulama akhirnya menyimpulkan ketika dosa-dosa di bulan-bulan suci itu dibesarkan dosanya,
perbuatan-perbuatan kemaksiatan di bulan-bulan suci itu dibesarkan dosanya, maka begitu pula ketaatan-ketaatan di bulan suci dibesarkan pahalanya. Makanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bersemangatlah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan suci ini. Apalagi bulan Muharram yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh beliau sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram itu disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bulannya Allah. Afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillah al-Muharram. Puasa yang paling afdal, puasa yang paling mulia setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis ini juga memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa puasa di bulan Muharram itu tidak terbatas pada puasa Tasu'a dan Asyura saja. Tapi seluruh hari di bulan Muharram itu dianjurkan untuk diisi dengan ibadah puasa. Seluruh hari di bulan Muharram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Muharram secara sempurna dari awal sampai akhir. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyaklah berpuasa di bulan Muharram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai bulannya Allah, dan puasa di bulan tersebut menjadi puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan. Terutama puasa di tanggal 10 Muharramnya. Terutama puasa di hari Asyuranya, yang insya Allah di bulan ini akan terjadi di hari Sabtu atau Ahad. Mazhabnya siapa ini? Baik, wallahu taala alam. Kalau Indonesia ya, yang ana tahu hari Ahad, 10-nya hari Ahad, 9-nya hari Sabtu. Kalau mengikuti perhitungan yang di Indonesia, maka hari ke-10-nya adalah hari Ahad. Di hari Ahad, puasa sehari bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Siyamu yaumi Arafah, siyamu Asyura, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablah. Puasa di hari Asyura, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan dosa selama setahun sebelumnya. Ini pahala yang sangat agung sekali. Untuk bisa bayangkan berapa dosa yang antum lakukan selama setahun. Satu hari saja itu sangat banyak sekali dosa kita. Satu hari saja. Apalagi sampai setahun. Dan itu bisa dihapuskan dengan puasa sehari saja, yaitu puasa Asyura. Dan kalau bisa para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, berpuasalah di hari Tasu'anya juga. Karena dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah punya tekad yang sangat kuat untuk berpuasa di hari Tasu'anya. Hari Tasu'a itu hari ke-9.
9 bulan Muharram. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin agar ibadahnya kaum muslimin itu berbeda dengan ibadahnya orang-orang ahlul kitab. Orang-orang Yahudi juga berpuasa di hari Ashura. Kaum muslimin juga puasa di hari Ashura. Maka agar berbeda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin tanggal 9-nya juga, yaitu hari Tasu'a, ya, kaum muslimin berpuasa di dalamnya, sehingga bentuk ibadahnya kaum muslimin bisa berbeda dengan bentuk ibadahnya orang-orang Yahudi. Dan setelah itu, kalau misalnya kita masih punya kekuatan dan semangat untuk berpuasa, dan itu yang sangat bagus, ya, berpuasalah di hari-hari bulan Muharram ini. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara amalan yang sangat bagus untuk kita lakukan, ya, di bulan Muharram ini adalah mengajak manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengajaknya kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya. Gunakan media sosial kita untuk mengingatkan manusia melakukan kebaikan. Ingatkan manusia untuk berpuasa di hari Ashura. Kalau akhirnya mereka teringat dan mau berpuasa di hari tersebut karena pesan kita, karena pengingat kita, maka kita mendapatkan pahala seperti pahala puasa mereka. Ingatkan mereka agar mereka puasa Tasu'a. Ketika mereka melakukannya, kita mendapatkan pahala seperti pahalanya mereka. Kemudian berikan makan berbuka, ya. Hidangan makan berbuka ini juga bisa mendatangkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Maka bersemangatlah untuk melakukan amalan-amalan ini. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan bulan yang kita berada di dalamnya, bulannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram.